Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya dalam mata kuliah Ekonomi Pertanian. Materi ini yang akan saya sampaikan merupakan materi pengantar dalam bagaimana kalian bisa mempelajari ekonomi pertanian dan tentunya mampu menangkap fenomena dan masalah yang akan dihadapi dalam pertanian beserta solusi. Nah, untuk itu ada sejumlah kemampuan teknis yang harus Anda kuasai ya. Baik, sebelum masuk ke materinya, Anda lebih dahulu akan saya berikan highlight posisi perekonomian pertanian itu. Di dalam ekonomi pertanian, tentunya ada sejumlah prasyarat yang harus Anda penuhi ya, sehingga perkuliahan ini benar-benar Anda bisa mengikutinya dengan cermat. Ilmu ekonomi pertanian atau agricultural economics. Jadi kalau ditulis pakai S ini berarti ilmu ekonomi maknanya ya, dalam bahasa Inggris. Nah, ruang lingkup pembahasan dalam ekonomi pertanian tentu kita harus pahami dulu kedudukan ekonomi pertanian di dalam ilmu ekonomi. Dalam capaian pembelajaran selama satu atau beberapa pertemuan dan satu semester ini, antara lain bisa Anda lihat, paling tidak Anda ruang lingkup pertanian itu Anda sudah bisa menjelaskannya, tidak hanya memahami. Kuliah pertama ini terkhusus Anda bisa melihat posisi ilmu ekonomi pertanian dalam kajian dalam ilmu ekonomi dan tentunya kajian pembangunan bagaimana memformulasinya. Kemudian keterkaitan ilmu ekonomi pertanian ini dengan konsentrasi ilmu ekonomi lainnya itu perlu dipahami, nanti akan saya jelaskan. Kemudian beberapa kontribusi pertanian, di pertanian ini tentu ada capaian yang ingin dicapai oleh target besar dalam suatu perekonomian sebagai bagian dari suatu sistem perekonomian nasional ataupun suatu negara, maka ekonomi pertanian memberikan share tertentu kepada perekonomian secara menyeluruh. Nah, ini harus bisa memahami dan mampu menjelaskan, memberikan analisis. Jadi kemampuan ini selama satu semester Anda bisa pahami, sehingga nantinya diharapkan Anda bisa membuat suatu kajian-kajian yang sifatnya ilmiah. Nah, inilah yang menjadi target kita. Anda bisa membuat kajian, artinya Anda bisa membuat tugas akhir dalam konsentrasi bidang ilmu ekonomi pertanian. Jadi tugas akhir merupakan karya ilmiah tulis yang dipersiapkan oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk lulus ya menjadi sarjana di prodi ekonomi pembangunan ya. Oke, ini ada sejumlah data di target kita. Anda bisa mencari data itu, terutama data sekunder, karena data ini kan dalam metodologi penelitian ada data primer dan sekunder. Nah, dalam kajian selama satu semester ini saya akan memberikan bagaimana Anda mendapatkan data sekunder dan juga memberikan satu menggunakan perangkat-perangkat teknis dalam metodologi dan juga perangkat statistik. Anda bisa mengolahnya dan memberikan suatu pandangan-pandangan dan analisis sehingga ada suatu gambaran bagaimana situasi ekonomi terutama di bidang pertanian yang bisa Anda dapatkan secara data. Jadi Anda bisa mengambil data dan juga melakukan suatu processing data, mengolah datanya dan juga bisa memberikan satu analisis. Nah, ini keterampilan ini akan kita terapkan sampai Anda selesai di perkuliahan dengan saya selama satu semester ini. Sumber data itu ada dari BPS, di Kementerian Pertanian dan juga Bank Indonesia. Masih banyak data lain ini yang saya tampilkan yang penting-penting dan terutama di BPS ini saya akan berikan contohnya bagaimana cara mengaksesnya dan mendapatkan datanya. Sebelum masuk ke ekonomi pertanian, kita lihat kedudukan posisi ilmu ekonomi pertanian ini. Kita ketahui dalam cabang ilmu pengetahuan itu ada, ini saya sederhanakan aja, saya sederhanakan sehingga tidak terlalu panjang pembahasan kita. Kita hanya mau melihat di mana posisi ekonomi pertanian.
Nah, di dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan itu terdiri dari ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan budaya atau sosial humaniora. Nah, kedudukan ilmu ekonomi itu ada pada ilmu sosial. Ya, seperti antropologi, sosiologi, dan hukum, macamnya. Sedangkan ilmu alam yang kita ketahui ada fisika, biologi, ya, dan lain seterusnya. Nah, kita sebagai ilmu sosial di ilmu ekonomi, kedudukan dari ekonomi pertanian itu adalah bagian dari kajian-kajian dari ilmu ekonomi. Jadi tentunya harus seperangkat pengetahuan dasar di dalam ilmu ekonomi, terutama ekonomi mikro dan ekonomi makro itu harus Anda punya, ya. Di dalam selain dari ekonomi pertanian ada ekonomi publik, moneter, regional, industri, dan Anda lihatnya ekonomi sumber daya alam, ekonomi internasional, dan ekonomi kelembagaan atau ekonomi koperasi. Dalam perkembangan sekarang ini pendekatan multidisiplin ini, keterkaitan antar ini akan bisa saja terjadi menjadi satu kajian yang menarik atau juga menjadi suatu topik riset yang bisa Anda lakukan nantinya. Nah, posisi kita di sini ilmu ekonomi pertanian bagian dari ekonomi. Tentu dasar-dasar kajian ilmu ekonomi digunakan dalam konteks pertanian. Nah, tentu by definition tentu kita harus bisa menjelaskan konsep ilmu ekonomi itu dulu, baru kita bisa menurunkan apa itu ekonomi pertanian. Nah, kedudukan dia sebagai ilmu tadi saya jelaskan, dia menjadi suatu kajian atau juga menjadi ilmu-ilmu kemasyarakatan atau social science, ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi tentu definisi yang umum saya sengaja tidak tuliskan ini rujukannya. Ini sudah umum digunakan. Anda bisa cari nanti di beberapa textbook. Ada kata kunci, ada perilaku, ada kebutuhan, terbatas, tidak terbatas. Yang terbatas itu adalah sumber daya yang ada, yang tidak terbatas itu ada kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan. Ada 4 kata kunci. Perilaku, kebutuhan, sumber daya, dan kesejahteraan. Di dalam ekonomi pertanian, definisi ini tentu dielaborasi lagi menjadi bagian yang lebih spesifik. Dalam hal ini tentu masih mempelajari perilaku. Tentu ada petani di sini sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen, ya. Dalam teori ekonomi itu ada 2 fondasi besar, yaitu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, di sini kita langsung masuk di sini pada aspek produksi, pemasaran, dan konsumsi dan hasil-hasil pertanian. Nah, bagaimana menghasilkan produksinya dan bagaimana menjualnya sehingga diterima oleh konsumen. Nah, bagaimana juga nanti konsumen itu bisa menerima itu dengan mencapai kepuasan tertentu. Artinya pangan ini belum tentu serta-merta bisa dengan mudah bisa diterima, ya. Nah, ini menarik menjadi kajian. Tentu perspektif ekonomi menjadi landasan dalam ekonomi pertanian yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Oke, dalam ilmu ekonomi terbagi 2 pada umumnya, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kedua fondasi ini harus dimiliki untuk menjadi kajian kita di ekonomi pertanian. Nah, apa-apa saja ini nanti kita lihat. Jadi tentunya ekonomi pertanian Anda juga harus lulus microeconomics atau ekonomi mikro, paling tidak ekonomi mikro 1 dan pengantar itu sudah lulus, maka Anda bisa mengikuti perkuliahan ini, karena ini sifatnya menerapkan bagaimana ekonomi terapan, bagaimana ini kita terjemahkan di dalam bidang pertanian. Demikian juga makro. Nah, di sini di dalam mikro ini tentu aspek-aspek mikro yang dibahas digunakan dalam penerapan pertanian, tentu di sini aspek makro, misalnya pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang menjadi konsen ekonomi makro akan dibahas. Tentunya kontribusi pertanian bagaimana, apa yang bisa diberikan dan bagaimana cara memberikannya, dan apa kendalanya, ini menjadi
kajian menarik dalam ekonomi pertanian dalam konteks makro maupun mikro. Ada 4 kata kunci: kelangkaan, perilaku, sumber daya, dan alokasi. Ini definisi ekonomi, dan ini diterjemahkan di dalam 2 bagian besar ini, kemudian juga menjadi bagian dari ekonomi. Ada kelangkaan sumber daya lahan, ada kelangkaan, tentunya ini harus dipenuhi kebutuhannya. Kemudian ada perilaku, tidak hanya perilaku konsumen yang mengkonsumsi, tapi perilaku bagaimana perilaku produsen, yaitu petani, dalam melakukan kegiatan pertanian. Kemudian sumber daya, nah ini lahan, sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya manusia, kemudian sumber daya bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, alokasi yang bagaimana yang tepat dilakukan sehingga proporsi dari alokasi ini menghasilkan sesuatu tujuan yang optimal, artinya efisiensi tercapai, tentu juga efektif. Nah, 2 konteks besarnya harus dimiliki ya. Oke, kita terjemahkan lebih mendalam lagi ekonomi mikro seperti yang Anda pelajari, itu ada teori konsumen, teori produsen, ada teori harga, mekanisme harga, demand supply proses, kemudian distribusi pendapatan, teori biaya, ini sudah harus Anda kuasai. Ada variable cost, ada fixed cost, kemudian ada total cost, bagaimana diperoleh laba, bagaimana posisi BEP, bagaimana laba maksimum, itu sudah Anda pelajari. Di sini juga ada perilaku ini tercermin dari elastisitas, perilaku dari produsen tercermin dari marginal produksi. Nah, pergerakan harga, ada harga floor price, ada selling price, atau harga terendah, harga tertinggi, itu sudah Anda selesai. Terakhir ada struktur pasar, bentuk-bentuk pasar itu ada monopoli, monopsoni, kemudian oligopoli, persaingan pasar, persaingan sempurna, itu sudah Anda pahami dalam mikro dulu. Kita coba melihat di dalam aspek ekonomi pertanian bagaimana ini mekanisme ini, mana yang berlaku. Nah, ini sudah kita harapkan Anda sudah menguasai dengan baik. Demikian juga ekonomi makro, perubahan agregat dalam perekonomian. Perubahan itu bisa tercermin dari produk domestik butuh, kalau itu negara, kalau daerah. Ditambahkan produk regional domestik butuh, misalnya tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Kalau dia bertambah, terus bertambah, dikatakan ekonomi itu sedang mengalami pertumbuhan. Nah, ini sudah Anda kuasai di mikro, bisa dilihat dari agregat demand maupun juga agregat supply. Inflasi ini berbeda dengan inflasi dalam mikro. Inflasi dalam ini kelompok barang, jadi bukan satu persatu barang, tapi kenaikan harga-harga barang secara umum, baik itu barang maupun juga jasa ya. Misalnya ada kelompok bahan makanan, kelompok bahan bangunan, kelompok bahan materi untuk industri, material bahan baku, dan juga komponen-komponen lainnya. Ini dihitung inflasinya, ada angkanya, tersedia datanya, ini bisa dicek di Bank Indonesia, nanti ada websitenya ya. Nah, untuk itu memang perlu kemampuan mengakses data di Bank Indonesia. Kita lihat angka-angkanya, bagaimana kaitannya dengan di dalam sektor pertanian, atau juga analisis kita di ekonomi pertanian. Kemudian ada pengangguran, ketenaga kerjaan. Nah, ini juga menarik. Bagaimana sektor pertanian menciptakan lapangan kerja, tetapi bagaimana kalau tidak terjadi itu, kemana larinya berpindahnya tenaga kerja, itu juga menjadi pembahasan dalam konteks makro di ekonomi pertanian. Tentu ada kebijakan negara, defisit anggaran, kebijakan fiskal, tentunya yang menstimulus kegiatan-kegiatan pertanian. Ini konteks makro akan dibahas. Perdagangan internasional, ekspor impor, posisi neraca pembayaran, apa lebih banyak ekspor atau lebih banyak impor, bagaimana setiap kegiatan ekonomi internasional itu, perdagangan internasional menghasilkan devisa bagi negara. Nah, itu dia sedikit highlight bagaimana Anda harus sudah lulus paling tidak mata kuliah ini,
tentu menguasai semua. Ini hanya garis besar saja ya. Tentu detailnya Anda coba lihat lagi di ekonomi makro dan mikro. Nah, bagaimana keterkaitan ilmu ekonomi pertanian ini dengan ilmu ekonomi lainnya ya? Nah, di dalam prodi kita ini ada beberapa konsentrasi, tentu ini berkait. Nah, saya posisikan, saya tempatkan ini di tengah, bagaimana dia terkait. Nah, ini misalnya terkait dengan sumber daya manusia tadi kan, ini kita bicara pengangguran. Lapangan kerja yang disediakan dalam ekonomi pertanian ini bagaimana? Kita tahu ada petani pemilik lahan dan ada petani pekerja atau petani buruh ya. Nah, kepemilikan lahan ada yang luas, ada yang rendah. Nah, ini kita buat kajian dalam teori ekonomi, kita buat kajian dalam ekonomi pertanian dalam konteks bagaimana penyediaan ketenaga kerjaan ataupun juga penyerapan tenaga kerja. Kemudian ada konteks generasi muda petani yang tidak semakin langka, generasi muda menjadi petani juga menjadi concern kita dalam bahas ini bagaimana betul-betul menciptakan ekonomi pertanian yang berkelanjutan. Ini misalnya salah satu contoh bagaimana mengaitkan dengan konsentrasi ekonomi sumber daya manusia. Kemudian ekonomi regional. Ada letak posisi keterkaitan antara satu wilayah. Jadi ini kan ekonomi wilayah, spasial. Bagaimana satu daerah mendukung kegiatan daerah lain. Misalnya ada kabupaten yang spesialisasinya mengolah hasil sumber daya alam yang dihasilkan di kabupaten lainnya. Jadi ada keterkaitan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, ini juga menarik dalam konteks bagaimana mengembangkan komoditas ataupun juga membuat nilai tambah suatu komoditi pertanian itu tidak hanya berupa bahan baku, tetapi juga bahan hasil akhir yang siap untuk dijual yang memiliki nilai tambah yang lebih besar. Kemudian ada ekonomi publik. Nah, ini ada kaitannya dengan ekonomi pertanian. Misalnya subsidi input, pupuk, subsidi harga, kebijakan bea cukai dalam konteks perdagangan internasional. Bagaimana bea cukai ini sehingga memudahkan, tidak terlalu tinggi, memudahkan barang-barang yang pertanian bisa diekspor ke luar negeri dengan proses yang pendek dan tidak menyulitkan. Kemudian subsidi input, ini kan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan seperti ini yang betul-betul tepat sasaran kepada petani. Ini kan banyak rumah tangga petani, klasifikasinya ada petani gurem, ada petani menengah atau petani yang kaya, kan pengusaha petani. Nah, yang mendapatkan subsidi ini kan kebijakan pemerintah biasanya petani yang dibantu. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini. Kemudian subsidi harga, misalnya pembelian harga gabah. Harga jangan sampai terlalu rendah, jangan sampai terlalu tinggi. Ada harga yang ditetapkan pemerintah yang dievaluasi setiap waktunya ya. Nah, ini kan peran pemerintah, artinya hadir pemerintah di sini, ekonomi publik membicarakan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini konteks ilmu ekonomi pertanian. Nah, ini dia keterkaitan. Kemudian ekonomi moneter juga demikian, ada kaitan bagaimana pinjaman-pinjaman investasi mudah dilakukan, adanya kelembagaan-kelembagaan, sama halnya seperti koperasi. Nah, bedanya jika koperasi ini didirikan oleh petani, misalnya koperasi simpan pinjam atau pembelian komoditas, petani bisa menjual hasil panennya ke koperasi dan juga sekaligus bisa memberikan kredit atau pinjaman kepada anggotanya, yaitu terutama petani dalam hal ini untuk supaya dengan tambahan modal bisa meningkatkan hasil produksi. Demikian juga perbankan ini. Nah, ini menarik kan? Jadi ada semuanya ini ada keterkaitan. Demikian juga ekonomi industri. Dalam hasil tani itu, hasil pertanian menghasilkan bahan baku bagi industri. Bagaimana menghadirkan industri sehingga industri ini betul-betul bisa menciptakan nilai tambah. Misalnya kita bicara pertanian, industri bukan hanya pertanian ini bukan hanya petani, tetapi juga mencakup nelayan ya. Misalnya ada pengolahan ikan menjadi ikan asin, menjadi ikan kaleng dari bahan bekasnya ikan, kemudian diolah menjadi hasil akhirnya yang tidak hanya kita harapkan bisa nantinya diekspor, gitu ya.
Demikian juga dari misalnya ternakan itu menghasilkan domba, domba itu kan menghasilkan bulu dan daging ya. Bulunya itu dipintal menjadi benang, benang kemudian menjadi kain yang siap dijadikan pakaian ataupun jaket ya, berbahan wool gitu. Nah ini kan komoditas yang baik. Artinya ada peluang kerjanya juga besar. Artinya tidak hanya membudidayakan domba, tetapi juga sekaligus menghadirkan jasa menciptakan lapangan kerja, jasa pemintalan benang dari bahan baku bulu domba dipintal menjadi benang, kemudian ada lapangan kerja berikutnya, bagaimana membuatnya menjadi kain itu kan, menenunnya menjadi kain, kemudian di akhir dijahit industri penjahit menjadi jaket itu. Ada beberapa titik menjadi lapangan-lapangan kerja berikutnya. Ini keterkaitannya dari tiga terkait dari industri, lapangan kerja, ya. Nah seperti itu konteksnya kalau kita membicarakan terkaitan itu. Baik, saya lanjut. Perkembangan ilmu pertanian ini kalau dulu memang kajian di Fakultas Ekonomi, ya hanya pusat tata niaga, sosiologi pedesaan. Kemudian dalam perkembangannya juga diajarkan di Fakultas Ekonomi, tentu tadi ya konteksnya ekonomi mikro dan ekonomi makro serta bagaimana pembukuan dilakukan sehingga betul-betul perniagaan ini bisa tertib dan juga sekaligus bisa dievaluasi setiap saat dengan adanya catatan-catatan yang. Nah sekarang ini pendekatannya relatif lebih kompleks ya. Nah tidak hanya oleh Fakultas Pertanian Fakultas ini, tapi juga bisa menghadirkan disiplin ilmu lainnya. Misalnya bagaimana mengintegrasikan mekanisasi pertanian, proses menanam, proses pemanenan, proses pemeliharaan itu bisa dilakukan dengan mesin. Tentu kita perlu disiplin ekonomi, tidak hanya ekonomi dan pertanian, tetapi juga disiplin lainnya. Dalam hal ini mungkin teknik mesin misalnya untuk bisa memikirkan atau melakukan inovasi-inovasi menghasilkan. Jadi kajiannya lebih kompleks sekarang ini dan ini tentunya berbasis untuk memberikan solusi karena ilmu pengetahuan ini harus bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan masyarakat. Tentunya masyarakat petani ya. Oke. Nah, ruang lingkup pembahasan, nah ini biasanya kalau aspek produksi itu biasa kita bicara bagaimana memproduksi secara efisien, tentu. Kemudian bagaimana celah kesenjangan produktivitas itu tidak terlalu tinggi, bisa diredam. Jadi ada satu daerah yang sangat produktif, daerah lain tidak produktif. Ada satu petani tidak produktif, petani lain tidak produktif gitu ya. Nah ini kesenjangannya harus dihapuskan. Kemudian efisiensi produksi, memproduksi dengan metode-metode yang benar, sehingga benar-benar menghasilkan cost yang minimal. Ditekan biayanya dengan metode memperbaiki metodenya, itu efisiensi, ya kan? Sehingga dengan metode yang lebih minimal, dengan cara yang bisa efisien akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena cost-nya bisa ditekan sedemikian rupa karena metodenya sudah benar dan tepat ya. Nah ini perlu juga teknologi, kebijakan pemerintah dalam mendukung hal tersebut, dalam mendukung kegiatan produksi. Misalnya tadi subsidi pupuk, nah, yang tadinya cost-nya besar, begitu petani bisa lebih banyak membeli pupuk, lebih bisa banyak membeli benih sehingga betul-betul produktivitas yang dihasilkan yang diharapkan oleh pemerintah, kecukupan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dicapai. Nah tentu ada lembaga non pemerintah lainnya, misalnya koperasi tadi atau juga LSM yang memberikan pencerahan dalam kegiatan produksi. Nah di dalam pemasaran, dalam pertanian itu kan ada bagaimana cara menghasilkannya, tapi kalau sudah dihasilkan bagaimana cara menjualnya ini juga persoalan yang tidak kalah penting dan jauh lebih sulit saya pikir karena ada faktor ketidakpastian ya. Sudah dihasilkan hasilnya banyak tetapi harganya turun, nah itu akan
jadi masalah besar dalam dunia pertanian. Nah, apalagi pertanian ini, barang-barang komoditas pertanian yang dihasilkan ini sifatnya mudah busuk dan tidak tahan lama. Nah, ini kan menjadi satu momok. Salah satu solusinya adalah menghadirkan lembaga-lembaga yang siap menampung. Salah satunya koperasi. Karena itu kemandirian di dalam sektor pertanian ini penting agar bisa menjadi satu titik nilai bargaining atau titik tawar yang kuat bagi petani. Dengan hadirnya lembaga-lembaga yang bisa mensupport kegiatan. Tentu juga banyak peran lain yang bisa dilakukan. Kebijakan perdagangan internasional, nah ini juga penting dalam mendorong stabilitas harga. Adanya dorongan perdagangan internasional, harganya bagus di luar negeri, maka dorongan ekspor perlu dilakukan, tentu dengan ketersediaan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, misalnya dermaga, pelabuhan, penggudangan dibantu, disediakan sehingga komoditas yang mudah busuk itu bisa diperpanjang waktunya. Itu kan. Nah, hal-hal seperti ini peran teknologi dan sumber daya itu penting ya. Ini kan kita bicarakan. Kemudian industri, nah ini tujuan akhir dari suatu desain perekonomian yang bagus itu ada industri. Kita ketahui pertanian penyedia bahan baku, sektor penyedia bahan baku yang cukup potensial dan banyak. Hadir industri akan memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian. Tentu kita mengharapkan tadi itu kan, misalnya industri seperti domba tadi, domba menghasilkan bulu domba dan juga daging, dipintal menjadi benang, ditenun menjadi kain, kemudian dijahit menjadi pakaian jadi, itu yang akan diekspor atau dipasarkan di dalam negeri. Nah, setiap titik industri tadi itu, dari membuat benang, industri membuat kain, dan industri membuat pakaian, itu memerlukan tenaga kerja. Dan di setiap rantai nilai ini tentu memberikan nilai tambah. Harganya berbeda-beda. Nah, selisih harga ini tentunya menjadi suatu kontribusi yang bagus bagi perekonomian. Ini yang kita harapkan di dalam desain perekonomian yang baik berbasis pertanian. Oke, ini dia kegiatan pertanian dalam konteks perekonomian. Jadi kalau kita belajar mikro itu kan, ini kan diajarkan pertama ada sektor rumah tangga, ada sektor industri, ada sektor pemerintah, ada sektor pasar ini, dan saya beri nama sektor pangan. Kenapa pangan? Misalnya rumah tangga menghasilkan bahan baku dari pertanian, misalkan dijual di pasar itu, diolah menjadi pangan. Nah, ini dijual. Kalau lebih diekspor. Nah, untuk merangsang ini pemerintah bisa memberikan subsidi pupuk. Nah, dari hasil transaksi ini nanti bisa dihasilkan pendapatan bagi pemerintah berupa pajak. Demikian juga industri gitu kan. Nah, peran pemerintah ini menstimulus kedua aspek ini, bagaimana ini bisa betul-betul terdorong maju. Sehingga market di sini bagus, kalau lebih bisa diekspor. Nah, tentu peran lembaga keuangan seperti bank tadi, ada juga koperasi, ini penting ya. Nah, kegiatan ini saya yakin Anda sudah tahu, kan? Selain dari bahan baku, rumah tangga juga menyuplai tenaga kerja itu bekerja di industri kemudian di industri ini tenaga kerja mendapatkan upah ini dibawa pulang, kemudian dengan upah inilah mengakses kebutuhan yang tadi sifatnya tidak terbatas itu, membeli di pasar sesuai dengan kemampuannya. Nah, komoditas yang laku terjual ini akan menjadi imbalan tertentu bagi industri untuk mengembangkan produksi selanjutnya. Nah, ketika industri mau meningkatkan kapabilitasnya, dia bisa melakukan investasi, menambah investasinya dengan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Jadi kalau mau tambah bahan baku, tambah tenaga kerja, tentu perlu tambah investasi, dalam hal ini modal ya. Demikian juga petani kalau mau meningkatkan produksinya bisa melakukan investasi tambahan untuk menambah kapasitas produksi hasil pertaniannya itu menjadi lebih besar.
tambah modal, tambah tenaga kerja, investasi ulang, bisa melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan maupun koperasi. Ini kan sederhana, ekonomi sederhana, bagaimana kita menggambarkan ekonomi sederhana dan kita terapkan atau kita bagaimana kita memahami dalam konteks ekonomi pertanian. Ada 17 indikator pertanian, itu penyedia pangan, zero hunger, tidak ada kelaparan, tidak ada lagi kemiskinan. Ini tentu menjadi concern di dalam pertanian. Juga gender equality ini, bagaimana partisipasi perempuan di dalam pertanian yang akhir-akhir ini menunjukkan tren meningkat, terutama di dalam aspek market ya, dalam aspek pemasaran, juga di aspek produksi, bagaimana keterlibatan perempuan itu juga sudah lebih tinggi ya. Nah, tentu ini menjadi janji dari setiap kepala negara, ini harus ada 17 komponen. Mungkin sekarang sudah diupdate lagi baru ya. Oke, pertanian dan keberhasilan pembangunan. Nah, sumbangan, ini konteksnya makro ya. Sumbangan pertanian itu memberikan sumbangan pada PDB atau produk domestik bruto nasional, sekaligus juga membuka dan meningkatkan lapangan kerja. Nah, ini yang baik perekonomian adalah ada sumbangannya, sekaligus ada lapangan kerjanya, sehingga ketersediaan ataupun pengangguran yang tinggi itu bisa ditekan dengan terbukanya lapangan kerja tadi. Seperti saya katakan tadi, bagaimana menghadirkan industri atau juga menciptakan nilai tambah, tidak hanya mengekspor bahan baku, tetapi juga mengekspor bahan yang sudah jadi. Karena mengekspor bahan yang sudah jadi itu, paling tidak kalau kita bicara tadi industri bulu domba tadi, itu ada 3 industri yang hadir di situ kan. Industri benang, industri menenun kain, dan industri membuat menjadi pakaian jadi ataupun jaket. Dan ini tentunya akan meningkatkan devisa melalui perdagangan internasional kalau konsumsi atau kebutuhan dalam negeri sudah dicukupi, atau juga jika harga di luar negeri itu lebih bagus, maka dorongan ekspor itu akan secara otomatis akan meningkat secara signifikan. Ini dia kontribusi pertanian dalam pembangunan. Ini definisi produk domestik bruto, Anda bisa browsing, Anda bisa lihat di buku statistik, laporan statistik. By definition, produk domestik bruto adalah pada tingkat ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah. Nah, ini dalam pertanian harus bisa kita lakukan sebagai bagian dari subsektor, bagian dari sektor yang penting di dalam pertumbuhan ataupun produk domestik bruto. Di mana pentingnya hampir separuh dari pertumbuhan PDRB ini dihasilkan dari pertanian. Nah, tentu ini menjadi komponen penting bagaimana ekonomi ini tumbuh. Artinya barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahunnya itu betul-betul mengalami peningkatan. Kan? Kemudian kalau tingkat daerah itu namanya PDRB, kabupaten ataupun provinsi. Nah, ini dibedakan, dia ada sumber lapangan usaha atau juga kegiatan lainnya ya. PDB lapangan usaha dulunya itu 9 lapangan usaha atau 9 sektor, sekarang sudah menjadi 17 sektor. Nomor 1 itu pertanian, nomor 2 industri, dan seterusnya. Kita bisa lihat nanti secara ringkas. Misalnya ini ya, nomor 1 ini sektor pertanian, tanam masuk di sini. Subsektornya itu ada tanaman pangan, di sini ada kedelai, beras, padi ya, kemudian ada kacang hijau dan lain sebagainya. Perikanan masuk di sini kan, di perikanan di sini dia. Kemudian subsektor hortikultura ini tanaman buah-buahan gitu ya, jeruk, mangga dan lain sebagainya. Dan sektor perkebunan, peternakan, ini masuk di dalam sektor pertanian, kehutanan. Ini catatan menurut BPS seperti ini ditulis. Angkanya ada setiap tahun, ini ada angkanya, ini ada angkanya. Ya. Kalau dia angka ini bertambah, maka mengalami
kegiatan perekonomian yang sedang tumbuh ataupun juga mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Ini yang sudah ada di perut bumi, katakanlah di suatu negara itu ada, tinggal diambil, dieksplorasi dan dieksploitasi ya, untuk digunakan kepentingan rakyat. Kemudian ada industri pengolahan tadi. Ini bahan baku yang sudah dihasilkan tadi, baik di sektor pertanian maupun pertambangan, diolah lagi. Nah, di pertambangan ini ada biji besi ya, diolah lagi menjadi apa istilahnya, menjadi baja yang siap dijual gitu ya, untuk dijadikan barang jadi lainnya. Jadi kalau industri baja itu kan barang setengah jadi kan, artinya bisa dibuat, dirakit sedemikian rupa menjadi mobil, menjadi ini kan, menjadi pesawat, kendaraan, traktor dan lain sebagainya. Kemudian ini ya misalnya tembakau, minuman, ini biasanya dari pertanian. Ini dicatat semua di dalam BPS ya. Nah, ini ada 3 sektor, kemudian sektor keempatnya listrik dan gas. Kemudian sektor 5 pengadaan air, pengelolaan sampah, ini subsektornya tidak dirinci. Kemudian ada jasa konstruksi ini juga dihitung menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian perdagangan barang dan jasa, 7. Transportasi penggunaan, penyediaan akomodasi makan minum, nah, ini jasa-jasa rumah makan, misalnya restoran, gitu kan. Ini dihitung. Jadi inilah produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Kemudian ada komunikasi ini ya, komunikasi, jasa keuangan, asuransi perbankan ini, asuransi. Kemudian ada real estate perumahan, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial, misalnya seperti Askes itu, BPJS kalau sekarang ya. Kemudian jasa pendidikan, ini penyelenggara pendidikan, ada pemerintah, ada swasta, kemudian jasa kesehatan, rumah sakit. Ya, ini ada perputaran nilai ekonominya dan 17 jasa lainnya. Nah, semua 17 sektor ini kalau menghasilkan bertambah nilainya dari tahun yang lalu, maka ekonomi kita bagus. Ekonomi kita sedang mengalami pertumbuhan. Artinya produk barang dan jasanya bertambah. Oke. Kemudian contoh publikasi, ya, ini Anda bisa lihat di publikasi BPS. Contohnya seperti ini, Anda bisa akses di statistik Aceh Indonesia ya. Kemudian ini untuk Indonesia, sedangkan ini untuk provinsi. Anda bisa lihat angkanya di sini. Nah, kebetulan angkanya ini terus berkembang ya, bertambah. Ini lihat bertambah, artinya ini terus mengalami pertumbuhan ya. Karena ini untuk publikasi tingkat daerah ataupun kabupaten. Anda bisa lihat, ini ada angkanya di sini. Dan ini terus berkembang setiap tahunnya. Nah, ini dia beberapa contoh yang bisa Anda gunakan untuk bagaimana mengelola, mempelajari ya ekonomi pertanian secara lebih baik. Oke, ini tingkat kabupaten kota. Kemudian ini saya sampaikan satu materi bagaimana mendapatkan data-data dari publikasi yang tersedia di website ya. Yang pertama di sini Anda bisa lihat, Anda bisa masuk ke website BPS. Ini websitenya, kemudian di situ ada menu, masuk ke beranda, menu, statistik. Nah, di sini ada subjeknya nih. Anda pilih yang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau Anda pilih ini, nanti ada data-datanya, ada 119 data. Saya bisa belajar di situ ya. Bisa belajar, Anda lihat angka produksi daging, ada produksi daging kambing, produksi apa lagi,
padi, kedelai dan segala macam, ada angkanya di situ. Nah, di situ bisa dilakukan suatu pengolahan data-data statistik. Anda perlu kemampuan statistik untuk mengelola itu ya. Oke, nah ini contoh datanya. Ini ada pilihannya, Anda bisa download nih dalam bentuk Excel. Oke, nah, ini ada tugas nanti bisa dicoba Anda download dalam format Excel, pindahkan Microsoft Word, nah, coba disimulasikan. Anda bisa kerja terus di Excel-nya itu menghitung persentase, menghitung proporsi, atau mengolah menjadi teknik-teknik statistik lainnya. Anda bisa lakukan copy, pindahkan dalam bentuk laporan di Microsoft. Oke, ini ciri-ciri pertanian dan sebagainya. Ini akan menjadi materi kita selanjutnya yang akan kita bahas ya. Saya kira demikian presentasi kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.